البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang kedua, yaitu penjelasan seputar 6 tempat yang berkaitan masalah sirah an-nabawiyah. Kita masih berada pada awal daripada pembukaan kitab tersebut. Kita baca matannya bagian atas itu. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, fa inna aktsara man yadda'i ad-din wa yadda'i annahu minal muwahhidin la yafhamu as-sunnah kama yanbaghi. Gitu ya. Naam. Artinya, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, karena sesungguhnya kebanyakan orang yang mengaku punya agama, mengaku bahwasanya dia dari kalangan muwahhidin, ahlu tauhid, dia enggak paham sunnah sebagaimana layaknya. Cuma mengaku saja, kami muwahhidun, kami adalah orang-orang ahlu tauhid, kami orang yang punya agama. Padahal secara realita kenyataannya jauh daripada pemahaman dia terhadap as-sunnah, enggak paham as-sunnah. Padahal penting memahami as-sunnah adalah kunci utama setelah Al-Qur'an, as-sunnah. Kan gitu. Terus bagaimana kalau cuma hanya mengaku kemudian tidak paham as-sunnah? Tentunya berbahaya sekali. Kenapa demikian barakallahu fi? Karena as-sunnah adalah penyempurna, pelengkap daripada Al-Qur'an. Datang dalam Al-Qur'an dalil yang global, yang masih mujmal, nah barakallahu fiik, rinciannya ada dalam as-sunnah. Sehingga jangan sampai seperti orang-orang apa? JIS, jamaah ingkaru as-sunnah, atau dikenal dengan apa? Qur'aniyun, orang-orang yang hanya mengandalkan Al-Qur'an saja, as-sunnah enggak mau. Itu salah besar. Naam, ahlus sunnati wal jamaah, pedoman mereka adalah Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Qur'an dan as-sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun Qur'aniyun, JIS, jamaah ingkar sunnah, atau zaman sekarang yang lebih modern seperti majelis tafsir Al-Qur'an atau yang semisal mereka yang hanya mengandalkan Al-Qur'an, kemudian as-sunnah tidak dipedulikan, sangat jauh daripada apa? Nah barakallahu fiik, syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allahumma musta'an, karena enggak sempurna kalau cuma Al-Qur'an saja. Harus diiringi dengan as-sunnah. Faham ya? Mulai dari gerakan salat, kemudian batasan-batasan nisab zakat, kemudian barakallahu fik manasik haji, manasik umrah, semua didapati dalam apa? As-sunnah. Jadi kalau cuma mengandalkan Al-Qur'an saja tanpa as-sunnah itu enggak tepat. Mafhum ya? Jadi Al-Qur'an dan as-sunnah, ya, syai'an mutalaziman. Dua perkara yang senantiasa beriringan. Lihat kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sesungguhnya kebanyakan orang yang mengaku-ngaku punya agama, mengaku-ngaku bahwasanya dirinya termasuk muwahhidin, tidak paham as-sunnah sebagaimana layaknya. Allahul musta'an. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, al-musyrikuuna yataqarrabuna ila Allah bisyirki yadunnuna annahu khair. Lihat ini. Orang-orang musyrikin, mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dengan kesyirikan, dan mereka menyangka, mengira telah berbuat kebaikan. Lihat ini, mereka mengira berbuat kebaikan, mengira kesyirikan itu baik gitu loh. Inilah jeleknya apa barakallahu fiik? Naam,
tidak pahamnya terhadap as-sunnah, sehingga mengira syirik itu adalah tauhid, mengira syirik itu baik katanya. Allahul musta'an. Dan itulah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya apa? Orang-orang yang telah tersesat atau sia-sia usaha mereka di kehidupan dunia ini. Apa di antaranya amalan sia-sia? Syirik. Sebesar apapun kalau amalan itu diiringi dengan syirik, hancur sudah. Apalagi syirik akbar, hancur semua amalannya. Syirik asghar aja udah bahaya, menghancurkan amalannya terkena syirik, apalagi syirik akbar, hancur semua amalannya. Sia-sia, alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sia-sia amalan atau usaha mereka fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia ini. Kemudian apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka duga? Apa yang mereka sangka dengan perbuatan mereka tersebut? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka menyangka, mengira bahwasanya mereka telah berbuat kebaikan. Datang ke kuburan minta, Mbah Fulan, Mbah Alan, tolong Mbah, kami sekarang ekonomi lemah, Mbah tolong dikasih lancar rezekinya. Mereka mengira ini kebaikan, padahal kesyirikan. Bayangkan bodohnya terhadap pemahaman as-sunnah. Allahul musta'an. Kita lihat sini, li'annahum la ya'rifuna syirka, karena mereka tidak mengetahui kesyirikan. Fasaru yataqarrabuna bihi ilallah. Allahul musta'an. Akhirnya menjadilah mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kesyirikan. Kami enggak menyembah, kami enggak sholat di kuburan, cuma datang ke kuburan minta sama Mbah Fulan sudah meninggal. Jadi mereka memahami ibadah itu menurut mereka sholat. Jadi kalau di kuburan dia sholat ini, itu bukan syirik katanya. Paham ya? Padahal meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Ta'ala yang mampu, itu ibadah gitu loh. Paham ya? Nah, sehingga dia salah paham di situ, gagal pahamnya di situ. Datang ke kuburan minta, ya Mbah Fulan, ya Alan, ya Abdul Qadir Jailani, misalkan minta seperti itu, mengira itu bukan ibadah. Padahal meminta kekayaan, meminta keberkahan, meminta dilancarkan rezekinya. Siapa yang mampu semua itu mewujudkan? Siapa? Allah Ta'ala. Makanya perbuatan mereka syirik gitu loh, walaupun gak nyembah kuburan itu, walaupun dia gak sholat di kuburan. Mahfum? Nah, karena minta isti'anah, minta pertolongan, itu pada asalnya hanya untuk Allah Ta'ala saja mintanya itu. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'alta fas'alillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalilnya. Naam, kita lihat lagi. Fahum yadbahuna ali auliya wassalihin. Lihat, mereka menyembelih sesembelihan untuk para wali dan orang-orang saleh. Bayangkan ini, nyembelih sembelihan untuk para wali dan orang-orang saleh versi mereka. Wa yatabarrakuna bi quburihim wa yastaghithuna bihim. Mereka yatabarrakun, mencari berkah dengan kuburan-kuburan mereka. Ziarah kubur, traveling, katanya ziarah para wali katanya. Nah, lihat ini kesyirikan sangat mengerikan. Sampai level seperti itu. Tingkatannya sangat tinggi sekali. Meminta berkah kepada kuburan-kuburan orang saleh dan para wali yang mereka anggap wali. Minta berkah ya kepada Rasulullah SAW aja ketika beliau meninggal dunia, megang-megang kuburannya, itu haram hukumnya. Apalagi orang-orang levelnya di bawahnya gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Naam, karena bertabarruk, mencari berkah dengan bekas-bekas peninggal orang saleh, itu termasuk amalan kesyirikan. Nah, barakallahu fiik. Seringkali Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dalam Syarah Sahih Muslim itu, kalau antum menilai dan memperhatikan, beliau kadang sering mengucapkan fihi jawaz at-tabarruk bi athari salihin. Dalam hadis ini ada penjelasan bolehnya mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan orang saleh. Kita katakan itu pendapat yang batil. Paham ya? Enggak boleh. Nah, makanya itu dipakai orang-orang sufiyah. Begitu datang habaib, para habib datang cium tangannya, ngeludah-ngeludahnya diambil berkah katanya. Allahul musta'an. Rambutnya rontok diambil rambutnya ini berkah. Karena ini cucu Rasulullah SAW, cucu baginda Nabi katanya. Allahul musta'an. Memang ketika Rasulullah masih hidup, jasadnya berkah memang. Tapi setelah beliau meninggal dunia, barakallahu fiik, kemudian dia datang ke kuburannya, megang-megang kuburannya, minta kepada Rasulullah SAW, dilarang. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Dan mereka beristighatsah dengan para orang-orang saleh yang di dalam kuburan tersebut sudah meninggal tadi. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, nahnu na'lam annahum laisa lahum minal amri syai'. Paham, lihat ini. Mereka mengatakan, kami tahu
bahwasanya mereka orang-orang mati tersebut tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, tidak mampu memberikan apapun. Tahu, paham mereka, lihat ini. Wa annahum la yanfa'una wa la yadurrun. Mereka juga meyakini bahwasanya mereka orang sudah mati dalam kuburan tersebut tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu pula memberikan bahaya. Tahu. Lakin ini lihat, lakin ucapan lakin ini penting sekali ini. Lakin akan tapi hum salihun. Ini syubhatnya. Kita ini orang-orang kotor, banyak dosanya. Jadi kalau minta kepada Allah Ta'ala langsung malu katanya. Harus melalui mereka. Mereka katakan tawassul. Nah ini hati-hati. Jadikan perantara katanya, tawassul katanya. Kalau kita minta langsung malu katanya, kita banyak dosanya, banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Mereka orang-orang soleh. Dikiaskan dengan apa? Dengan pejabat negara, presiden atau raja. Kita aja kalau minta langsung, itu nggak bisa. Harus lewat perantara-perantaranya, orang terdekatnya. Nah, siapa orang yang terdekat kepada Allah Ta'ala? Orang-orang soleh katanya. Syubhat. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam artikel beliau sangat bagus sekali, namanya Kashfu Syubhat. Kashfu Syubhat itu membantah syubhatnya, kedoknya orang-orang musyrikun yang mereka ingin hias-hiasi perbuatan kesyirikan agar nampak tauhid. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Mungkin antum sudah pernah lihat atau dengar ya kitab Kashfu Syubhat, itu bagus sekali. Bongkar syubhatnya orang-orang musyrikun, orang-orang kuburiyun. Naam. Kita lihat lagi. Apa alasan mereka? Lakin hum salihun nuridu minhum an yatawassatu lana indallahi subhanahu wa ta'ala. Lihat ini. Akan tetapi mereka adalah orang saleh. Kita pengen di antara mereka itu menjadi perantara. Lihat, an yatawassatu, agar mereka menjadi perantara lana, untuk kami indallah subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Enggak mau minta langsung. Padahal Allah Ta'ala itu senang kalau hamba minta langsung. Beda dengan manusia. Manusia itu semakin dia dimintai semakin marah dia. Tapi Allah Ta'ala semakin hamba itu meminta benarnya semakin cinta. Paham ya? Ingat ayat yang sering antum dengar dan antum sudah menghafalnya. Apa kata Allah Ta'ala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya apa? Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan permintaan atau orang yang berdoa kepadaku. Bayangkan itu. Langsung kalau minta berdoa langsung, enggak perlu pakai perantara wala syai'. Ini seperti syubhatnya orang-orang jahiliyah. Yang waktu mereka tawaf mengelilingi Ka'bah zaman dahulu waktu itu, mereka kalau mau tawaf telanjang. Telanjang dulu. Semuanya telanjang, kemudian alasannya apa? Ini pakaian kotor, pakaian yang suka dipakai berbuat maksiat. Jadi kalau kita tawaf itu malu di hadapan Allah Ta'ala katanya. Bayangkan itu. Sampai-sampai ada yang mereka mengatakan apa? Al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh. Artinya apa? Pada hari ini nampak semuanya atau sebagiannya telanjang. Dan yang nampak dari bagian tersebut tidak aku halalkan. Tawaf keliling dalam keadaan telanjang. Meyakini pakaiannya kotor. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Lihat syubhat mereka. Jadi mereka ngakui ini mereka itu orang-orang soleh, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa memberikan bahaya. Cuman mereka orang-orang soleh, ingin kami jadikan perantara yang bisa memperantarai antara kami dengan Allah Ta'ala. Nggak mau minta langsung. Ini kekeliruannya. Dalam ayat yang lain apa kata Allah Ta'ala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, tanpa perantara. Lihat, tanpa perantara. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya apa? Rabb kalian telah berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ada perantaranya? Ada perantaranya? Enggak ada, langsungan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Enggak ada perantara wala syai'. Jangan disamakan dengan manusia. Memang manusia, pejabat negara, petinggi negara, itu kalau kita rakyat sipil minta langsung sulit, harus melalui wakil-wakilnya, melalui perantaranya. Tapi Allah Ta'ala tidak. Enggak perlu perwakilan-perwakilan, enggak perlu perantara-perantara, langsung. Barakallahu fiik. Paham ya? Sampai-sampai datang dalam suatu hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan Allah Ta'ala merasa malu terhadap hambanya kalau sudah menadahkan kedua tangannya ke langit berdoa, kemudian mengembalikan dalam keadaan tangan kosong. Dalam artian malu kalau nggak dikabulkan. Banyak minta langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kalau merasa berdosa ya tobat, istighfar, kan itu.
Nah, adapun perantara-perantara termasuk kesyirikan. Kita lihat sini. Kama qala Allah azza wa jalla an aslafihim, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala tentang pendahulu-pendahulu mereka. Lihat, pendahulu-pendahulu mereka dalam perbuatan kesyirikan. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, wa la yanfa'uhum, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Batu, patung, berhala, bagaimana mungkin bisa memberikan manfaat? Tidak bisa. Naam. Hum ya'tarifun annahum la yadurrunahum wa la yanfa'unahum. Lihat, mereka mengakui bahwasanya berhala-berhala tersebut yang mereka sembah tersebut tidak mampu memberikan bahaya untuk mereka, tidak pula memberikan manfaat bagi mereka. Bayangkan, ngakui. Cuman apa alasan tadi? Perantara, wasaid. Jadikan perantara. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami. Nah, barakallahu fiik, perantara-perantara yang menjadikan perantara antara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya mereka seperti itu. Nah, jadi mereka mengakui yang mereka sembah selain Allah Ta'ala itu enggak bisa memberikan manfaat wala bahaya. Tapi mereka inginnya menjadikan perantara. Alasannya apa? Alasannya mereka-mereka ini yang menyembah selain Allah Ta'ala, alasannya kotor, banyak dosanya, sehingga menjadikan perantara orang soleh, jadikan apa? Perantaranya. Allah musta'an. Ittakhadhum syufa'a faqat. Lihat ini. Mereka menjadikan para orang-orang soleh tadi itu menjadi syufa'a, perantara-perantara saja. Wa fil ayatul ukhra, dalam ayat yang lain, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka telah menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus, dan mereka mengira bahwasanya mereka itu mendapatkan petunjuk. Bahwasanya mereka itu apa? Orang-orang yang di atas petunjuk. Paham? Padahal menyesatkan mereka. Nah, barakallahu fi. Lam yata'allamu, lihat, mereka enggak mau belajar, enggak mau tahu. Nah, fahum yahsabuna anna hadza khair. Lihat, mereka mengira, menyangka bahwasanya ini adalah perbuatan kebaikan, padahal kesyirikan. Dhalla sa'yuhum, usaha mereka sia-sia. Jadi lihat ini, datang jauh-jauh ke kuburan, bawa bunga sebanyak mungkin, kemudian tabur bunga, tabur air. Paham ya? Siram di situ. Paham ya? Padahal apa? Sia-sia usaha mereka. Karena kesyirikan, mereka menyangka itu bagus, itu baik. Allahul musta'an. Karena bodohnya terhadap kesyirikan. Makanya kalau kita mengenal tauhid, jangan lupa pula mengenal syirik. Jangan lupa pula mengenal apa? Syirik. Karena tauhid wa syirik syai'an nam diddan. Paham ya? Artinya apa? Syirik dan tauhid itu dua perkara yang berlawanan. Paham ya? Sehingga antum ketika tahu tauhid, tahu pula syirik. Tahu kebaikan, tahu pula kejelekan. Jangan sekedar kebaikan saja, kejelekan enggak mau tahu. Paham? Nah, disebutkan dalam pantun itu, nah, barakallahu fiik, fa bididdiha tatabayyan al-asya'u, itu sambungannya. Jadi, nah, barakallahu fiik, lawan itu akan mengetahui lawannya kalau sudah bertemu ada dua yang berlawanan. Kalau sudah ketemu yang berlawanan tadi itu akan nampak semua perkara. Jadi sekarang tauhid dengan syirik kan berlawanan. Kalau ditemukan baru nampak apa itu syirik, apa itu tauhid. Paham ya? Karena dua perkara yang berbeda. Tauhid mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah, sedangkan syirik mensekutukan Allah Ta'ala dalam peribadatan, menduakan Allah Ta'ala dalam peribadatan. Kita lanjutkan lagi. Wa hadha huwa waqi'un ghaliban nas al-yawm. Dan inilah realita yang terjadi kebanyakan manusia pada hari ini. Lihat, menyangka berbuat kebaikan, menyangka berbuat baik, padahal kesyirikan. Paham ya? Sudah jauh-jauh, nah, barakallahu fiik, ziarah kubur para wali, padahal itu perbuatan kesyirikan. Minta di sana, pulang bawa apa? Oleh-olehnya. Bukan makanan yang dibawa. Apa oleh-olehnya? Tanah. Tanah kuburan itu dijual belikan. Satu paket ya 30.000 lah kalau mau yang murah. Tanah. Nanti udah habis stok lagi. Ya, tanah kuburan para wali menurut mereka. Berkah katanya, Allah musta'an. Akhirnya bisnis kan, jual beli tanah kan. Ya, cuman bentuknya ditabur di kuburan itu. Oh, ini tanah para wali, bawa pulang berkah katanya. Satu paket sekian-sekian rupiah misalkan, Allah musta'an. Bisnis masuk dalam kesyirikan lagi gitu. Allah musta'an. Hindari, barakallahu fiik. Kita lihat sini.
Al-katsir minal muntasibin ilal Islam, benar. Kebanyakan orang yang menisbahkan diri kepada Islam. Hadza waqi'uhum, inilah realita yang terjadi pada mereka. Anda saksikan kan? Sudah ekonominya lemah, sulit mencari usaha, sulit mencari kerjaan, larinya kemana? Mbah dukun, ke paranormal, ke tukang sihir, larinya ke kuburan. Bukan kepada Allah Ta'ala dia lari. Keliru, salah alamat dia. Faham ya, Allah musta'an. Padahal kalau tanya apa agamanya, Islam. Paham ya? Allah musta'an. Kalau datangi dukun, datang saja ya, datang ke dukun, kemudian membenarkan apa yang disampaikan dukun, itu aja dah kufur terhadap apa? Risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Barang siapa yang datangi dukun, kemudian dia benarkan apa yang diucapkan dukun tadi, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan itu. Datang ke dukun, bah, sapiku hilang, bah. Kata mbah dukun, oh sapimu warnanya apa? Putih kan? Ya, sapimu dicuri sama fulan bin fulan. Sekarang lagi di pasar, lagi dijual. Ketemu di pasar, benar ada sapinya itu. Paham ya? Sapi yang tadi ciri-cirinya ada persis katanya. Oh berarti apa? Ujian di situ. Menguji, Allah Ta'ala menguji hambanya percaya dukun atau percaya Allah Ta'ala. Kadang-kadang seperti tebakan dukun kadang benar. Saya kita lewati kan, karena bantuan setan atau jin tadi itu. Setan itu mencuri pendengaran dari langit. 100 kabar yang dia curi, yang benar cuman 1. Ya itu diantaranya yang disampaikan para dukun tadi itu. Allah musta'an. Yang lainnya bohong, dusta. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Kalau udah masuk ke area perdukunan atau dukun, hati-hati. Datang membenarkan apa yang diucapkan saja sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain tidak diterima salatnya 40 hari. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Tidak mendapatkan kesempurnaan pahala salatnya. Hanya semata-mata datang ke tempat dukun, benarkan apa yang disampaikan dukun tadi itu. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Berikutnya, yataqarrabuna ila Allah bisyirki. Nah, mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kesyirikan. Misal ma taqarrabal musyrikun al-awwalun. Seperti apa? Seperti yang orang musyrikun terdahulu, mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan kesyirikan. Yadbahuna lil qubur. Mereka melakukan sembelihan untuk kuburan-kuburan. Wa yanduruna laha. Dan mereka bernadar untuk kuburan-kuburan tersebut. Wa yatufuna biha, dan mereka keliling, tawaf, mengelilingi kuburan-kuburan tersebut. Wa yatabarrakuna biha, dan mereka mencari berkah dengan kuburan-kuburan tadi. Enggak semua kuburannya, menurut mereka kuburan para wali, orang-orang saleh. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka nyari berkah nih, lihat ini. Padahal keberkahan datang dari mana? Allah Ta'ala, al-barakatu minallah. Keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, mafhum insyaallah ya. Ayo na'am. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, ma abadna ghairallah. Lihat ini. Kami tidak menyembah selain Allah. Lakin haula rijalun salihun. Ngayal lagi. Ngomong, kami itu enggak nyembah selain Allah Ta'ala, tapi mereka-mereka ini orang-orang saleh. Mereka-mereka ini orang saleh kata mereka. Wa nahnu qasadna, dan kami menginginkan annahum yatawassatuna lana 'indallah faqat. Ini alasan mereka. Dan kami menginginkan bahwasanya mereka itu agar menjadi perantara saja, perantara untuk kami di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau minta nggak berani langsungan. Paham itu? Kalau minta nggak berani langsungan, alasannya kotor, alasannya banyak dosanya. Allahul musta'an. Lihat ini. Nah, padahal Allah Ta'ala senang kalau hamba itu minta langsung. Bahkan sebutkan dalam hadis, Allah Ta'ala itu semakin senang kalau hamba itu meminta dengan merengek-rengek atau merengek-rengek. Nah, barakallahu, minta terus, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Paham ya? Senang. Nah, beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Kalau manusia, barakallahu, semakin dia diminta, semakin orang minta berarti dia semakin marah dia. Ya enggak? Semakin marah dia. Tapi Allah Ta'ala tidak, justru semakin senang ketika hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini berikutnya, simak baik-baik. Wallahu yaqul, dan Allah telah mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai para wali, kata mereka apa? Kami tidak menyembah mereka illa kecuali liqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali apa?
agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ma aradu syirka wa la qasaduh. Mereka tidak menginginkan kesyirikan dan juga tidak apa? Menginginkan hal tersebut. Wa inna ma dhannu, tapi mereka mengira annahum yu'adduna ibadatan wa qurbatan. Bahwasanya mereka mengira mereka itu sudah beribadah dan mendekatkan diri ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alasannya, Allah musta'an. Yataqarrabuna ilallahi zulfa, mereka yuqarribunahum ilallahi zulfa, mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Alasannya gitu. Orang-orang saleh itu perantara kami yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan, katanya. Ungdur, lihatlah, perhatikan kaifa ya'ti syaitan, bagaimana datang setan ila bani Adam, kepada bani Adam, wa kaifa ya'ti syayatinul ins ila bani Adam, bagaimana datang pula setan-setan dari kalangan manusia kepada bani Adam, wa yuzayyinuna hadhil umur, dan mereka menghias-hiasi perkara-perkara ini. Enggak nampak. Kalian itu dosa, kalian itu pendosa, banyak dosanya, enggak mungkin minta langsung. Minta oleh orang-orang saleh, minta kepada para wali, jadikan para habib itu jadikan perantara. Syubhat, barakallahu fiik, dari para setan tadi itu. Allahul musta'an. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, antum ta'buduna asnaman, kalian itu tidak menyembah berhala. Antum tatawassatuna bin nas salihin bainakum wa bainallah, kalian itu hanya menjadikan perantara dengan manusia, menjadikan perantara untuk manusia, orang-orang saleh, antara kalian antara Allah Ta'ala. Lihat ini, padahal itu sudah dianggap kesyirikan oleh Allah Ta'ala. Jadi perbuatan mereka menjadikan perantara itu, Allah Ta'ala sudah memvonis itu syirik. Paham ya? Walaupun mereka mengatakan kami tidak berbuat syirik, kami tidak menyembah mereka, mereka hanya perantara, itu sudah dicap syirik oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Sudah dicap syirik oleh siapa? Allah Ta'ala. Lihat ayatnya. Wallahu jalla wa ala, dan Allah Ta'ala barakallahu fiik i'tabara hadza syirkan, menganggap ini adalah kesyirikan. Menganggap ini adalah apa? Kesyirikan. Faqala, Allah Ta'ala mengatakan wa ya'buduna, dan mereka menyembah, ja'alahu ibadatan, mereka Allah Ta'ala menjadikan perbuatan tersebut ibadah. Wa ya'buduna. Wa ya'buduna itu maksudnya mereka beribadah, Allah menjadikan itu ibadah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syufa'auna indallah. Lihat ini, mereka menyembah kepada selain Allah Ta'ala, menyembah selain Allah Ta'ala. Barakallahu fiik, sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Dan seraya mereka berkata, mereka inilah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, katakanlah, atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wala fil ard, apakah kalian ingin mengkabarkan tentang Allah Ta'ala dengan apa-apa yang dia tidak mengetahui, apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi? Maksudnya orang tersebut subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, fonisnya. Paham ya? Maha suci Allah Ta'ala dan Maha agung dari apa yang mereka berbuat kesyirikan. Nazzahu nafsahu an dzalika faqal, Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari hal tersebut seraya berkata amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Allah musta'an. Fasamahu syirkan, Allah Ta'ala menamakan perbuatan tersebut adalah perbuatan apa? Kesyirikan. Wa hum la yusammunahu syirkan, mereka enggak menamakan itu syirik. Yusammunahu talabus syafa'ah. Lihat ini. Mengalami apa istilahnya? Mereka membuat apa? Tadlis atau talbis. Lihat ini. Mereka menamakan ini hanya mencari syafaat, meminta syafaat. Fayajibu tanabbuh li hadza, maka wajib perhatian penuh dengan perkara ini. Jangan sampai antum kena syubhat. Paham ya? Karena mereka pandai memutarbalikkan fakta. Ini bukan syirik, wah ini hanya meminta syafaat, menjadi perantara katanya. Anta darasta fil aqidah ana syirka haram. Ini kata Syekh Al-Fauzan, kamu sudah belajar akidah bahwasanya syirik itu haram, wa annahu akbarul kaba'ir, bahwasanya syirik itu adalah dosa besar yang paling besar, wa annahu la yughfar, bahwasanya syirik itu tidak diampuni. Lakinna fahma syirki ainahu, tapi mana pahamnya kamu terhadap kesyirikan mana? La budda an ta'rifa min a'malin nas
wa tatbiqatihim ma huwa syirkun wa ma huwa tauhid. Lihat ini. Haruslah Buddha itu harus. Artinya harus kamu tahu, mengetahui amalan-amalan manusia dan praktek-praktek mereka lakukan, mana yang syirik dan mana yang tauhid, harus tahu. Biar nanti enggak salah paham. Paham ya? Jangan sampai antum membolehkan sesuatu yang syirik padahal itu adalah apa? Sesuatu yang mungkar, antum perbolehkan padahal itu apa? Sesuatu yang diharamkan. Jangan sampai. Hum yaqulun, mereka mengatakan, dikit lagi, hada min tawassul bil awliya wassalihin, ini termasuk tawassul dengan orang-orang saleh dan para wali. Tawassul dengan orang-orang saleh, dengan para wali, barakallahu fiik. Kalau dengan zatnya itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Yang diperbolehkan kita hanya minta doa kepada orang saleh, itu pun enggak boleh sering-sering. Seperti yang Rasulullah SAW anjurkan kepada Umar Khattab agar meminta doa kepada siapa? Uwais Al-Qarani. Paham ya? Adapun zatnya enggak boleh. Paham ya? Mencintai para sahabat, kecintaan kita kepada para sahabat boleh kita jadikan itu sebagai tawassul. Ya Allah, dengan perbuatan kami cinta kepada para sahabat, jadikanlah ini adalah wasilah perantara yang bisa apa? Mengentaskan kami dari kegentingan. Boleh. Paham ya? Apa kata Al-Imam Syekhul Islam rahimahullah taala dalam kitab Al-Lamiyah? Siapa yang hafal itu? Hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Itu ya. Kata beliau dalam pantun Al-Lamiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barakallahu fiik, hubbus sahabati kullihim li madhhabun, mencintai para sahabat mereka semuanya itu mazhab kami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dan mencintai keluarga-keluarga beliau, mencintai para sahabat, dengan itu kami bertawassul. Paham ya? Jadi tawassul kita bukan pada zatnya, badannya bukan, tapi dengan perbuatan kita cinta kepada para sahabat. Itu boleh. Paham ya? Kemudian juga ada pantun, sebutkan Imam Syafi'i, dinukilkan dalam Diwan Syafi'i. Apa pantunnya? Ada yang hafal? Ada yang hafal pantunnya? Uhibbus salihin walastu minhum. Aku mencintai orang saleh walaupun kami bukan mereka, walaupun aku bukan termasuk mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Semoga aku bisa mendapatkan syafaat dengan sebab apa? Cintaku kepada mereka. Bayangkan itu. Wa akrah man bid'atuhul ma'asi. Dan aku benci dengan perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Walaupun kami sama-sama melakukan kemaksiatan, tapi benci. Syahidnya mana yang pertama tadi? Syahidnya mencintai orang-orang saleh walaupun kita bukan orang saleh, tapi mencintai mereka itu nanti jadikan apa? Bahan untuk tawassul. Barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat yang terakhir. Wa hadha huwa tauhid, dan ini tauhid kata mereka. Wa hadha yuhibbuhullah, dan inilah yang namanya mencintai Allah taala. Wa anna haula ibaduh, bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah. Wa annahum salihun, dan bahwasanya mereka adalah orang saleh. Wallahu yuhibbu hadha, dan Allah taala cintai perbuatan ini katanya. Fayataqarrabuna ila Allah bihaula, akhirnya mereka mendekatkan diri kepada Allah taala dengan mereka-mereka yang mereka anggap wali atau mereka anggap apa? Orang-orang saleh atau yang semisalnya. Yusammunahu din, mereka menamakan perbuatan tersebut adalah agama. Wa yusammunahu tauhid, dan mereka menamakan perbuatan tersebut adalah tauhid. Wa yusammuna syirka tauhidan. Lihat ini, mereka menamakan kesyirikan itu adalah tauhid li jahlihim wa ama basairuhum, karena bodohnya mereka terhadap tauhid dan bodohnya mereka terhadap kesyirikan dan buta pandangan-pandangan mereka. Wal iyad billah. Allahumma sallim sallim, nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.